wabarakatuh. Sebelumnya screen share Miss sudah terlihat? Terlihat, Miss. Oke, suara Miss juga sudah jelas sepertinya. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Miss lihat juga partisipannya hari ini lebih banyak ya daripada semalam. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi kita sebelumnya. Ya, hari Kamis kemarin kita sudah sampai ke film Platiel Mintes. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di Nemati Helmintes. Nemati Helmintes ya. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita memulai pelajarannya, ada baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan semua manfaatnya dapat kita terima dengan baik. Oke? Jadi nih, kemarin kita Miss ada bahas nih mengenai Vermes, ya kan? Nah, hari ini kita bahas mengenai Nemati Helmintes. Menurut kalian, Nemati Helmintes ini kalau di bahasa Indonesia tergolong cacing apa sih? Kalau kemarin pelatih cacing pipih, Nemati Helmintes atau nematoda termasuk cacing yang gimana sih kira-kira? Cacing gilik, Miss. Nah, coba dari kenapa sih tadi kakak bisa bilang dia disebut sebagai cacing gilik? Emang gimana bentuk tubuhnya makanya disebut sebagai gilik? Bentuknya itu bulat panjang, Miss. Bulat panjang. Oke, bulat ya. Nah, jadi sebelumnya semua udah pernah megang benang? Udah pernah tahu kan benang kain, benang panjang? Jadi cacing gilik ini bentuknya seperti benang. Jadi arti nematil itu artinya benang ya. Dalam bahasa Yunaninya nematil itu artinya benang. Namun kita di Indonesia sering menyebut cacing ini yang mirip seperti benang tadi disebut sebagai cacing gilik dari bahasa Jawa. Gilik itu artinya memiliki kedua sisi yang runcing, ya. Jadi salah satu ciri dari kelompok Nemati helmintes tadi, selain tubuhnya sudah bulat, dia itu juga sisi kedua ujungnya itu dia runcing. Oke. Jadi apa sih yang harus kita tahu gitu mengenai pembelajaran kita kali ini? Jadi nanti kalau kita sempat kita bahas juga film Annelida ya nak, lanjutan dari Vermes kemarin. Yang harus kita tahu seperti biasa karakteristik klasifikasi dari Nemati helmintes maupun Annelida. Itu ya nak. Jadi langsung aja. Sebelumnya kalian pernah lihat nggak orang yang punya penyakit seperti ini? Sudah, Miss. Kira-kira Habil, nama penyakitnya ini disebut sebagai penyakit apa, Habil? Penyakit kaki gajah, Miss. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak ini disebabkan oleh siapa? Cacing filaria, Miss. Oke, cacing filaria. Jadi, ini disebut, menurut Miss kalian sudah juga tahu, ini merupakan penyakit kaki gajah, di mana dia faktor penyebarnya adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk berupa Anopheles kalau di Amerika, Culex di Afrika, sedangkan Aedes sama Mansonia biasanya di daerah Pasifik maupun di Asia. Yang sering kita dengar mungkin Aedes aegypti yang ada di Indonesia, ini salah satu penyebar. Ya. Jadi selain itu sebenarnya nyamuk ini cuma sebagai vektor atau pembawa gitu kan. Sedangkan penyebabnya itu yaitu cacing filaria atau Wucheria bancrofti ya. Dalam nama latinnya atau nama ilmiahnya Wucheria bancrofti. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih cacing ini bisa menyebabkan bisa terjadi pembengkakan nih pada kaki kita di manusia? Ada yang tahu? Apa kira-kira di bagian tubuh kita yang mana nih diserang kira-kira dari cacing filaria ini? Telapak kaki, Miss. Telapak kaki? Oke, yang lain kira-kira? Masih kurang tepat ya kalau telapak kaki. Jadi,
Miss langsung aja ya, biar nggak lama pembukaannya. Cacing filaria ini bukan langsung terinfeksi di bagian kaki gitu. Namun dia itu biasanya menyerang atau menginfeksi bagian sistem apa kita nih? Sistem pembuluh darah dan limfa. Di bagian pembuluh darah dan limfa apabila sudah terinfeksi oleh jumlah yang banyak, jumlah cacing filaria yang banyak, misal nih larvanya berkembang di dalam. Kalau jumlahnya banyak dan biasanya ini bisa sampai sebesar ini karena sudah terinfeksi bertahun-tahun. Makanya pembekakannya sudah sangat besar karena cacing filaria tadi menyumbat sistem pembuluh darah kita maupun sistem limfa kita. Jadi dua ya yang disumbatnya, sistem pembuluh darah dan sistem limfa. Itu ya, Nak. Oke. Jadi, nematihelminthes nih. Nah, kalau kemarin di platyhelminthes kan dia cacingnya pipih, yang ini bentuknya benang dan runcing. Nah, selain itu, kalau di yang kemarin ini kita lihat nih bahwa kalau kemarin dia termasuk tripoblastik acelomata, namun kalau di nematihelminthes atau nematoda dia itu udah tripoblastik pseudolomata. Maksudnya gimana, Miss? Pseudolomata, dia sudah memiliki rongga tubuh yang semu, gitu kan? Pseudolom, dia sudah memiliki pseudolom, gitu. Namun tubuhnya tetap tidak bersegmen ya, Nak. Walaupun lebih tinggi filumnya daripada pelati, tapi dia masih belum memiliki dia masih belum bersegmen. Biasanya hidupnya itu di tempat yang lembab dengan kadar air yang tinggi. Kenapa, Miss? Sebab kalau kita lihat sistem respirasinya, dia kan belum memiliki sistem pernafasan nih. Dia masih membutuhkan daerah yang lembab agar pertukaran gasnya dapat berlangsung karena dia memanfaatkan sistem difusi di permukaan tubuh dengan adanya air, gitu ya, Nak? Nah, jadi kalau kita lihat lagi, selain itu, lihat ya, yang ini kita lihat dari lapisan tripoblastik. Tadi kan Miss bilang dia sudah memiliki tripoblastik pseudolomata. Emang apa aja sih, Miss? Biasanya kalau udah tripoblastik kan ada jaringan ektodermis, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, namun di sini perkembangannya sudah berbeda. Kalau misalnya lihat ya, untuk bagian epidermis, ektodermnya dia berkembang menjadi hipodermis, ya. Nah, sedangkan untuk bagian mesodermnya dia sudah membentuk ini nih, lapisan otot nantinya, ya. Nah, sedangkan endodermisnya kita lihat dia akan membentuk saluran-saluran untuk saraf maupun nanti pencernaannya, gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih, di dalam nematihelminthes kita sudah memiliki saluran ekskresi nih. Saluran ekskresinya, kalau misalnya kemarin di platyhelminthes, sistem ekskresi yang ada di platyhelminthes itu dengan menggunakan apa sih nih, Nak? Masih ada yang ingat? Sel api, Miss. Sel api atau disebut sebagai flame cell, benar ya? Nah, namun kalau di nematihelminthes ini udah berbeda nih. Dia sudah dapat menghasilkan kelenjar maupun memiliki saluran ekskresi sederhana. Biasanya kelompok nematihelminthes yang sudah dapat menghasilkan kelenjar itu yang hidupnya di laut, berupa kelenjar rennet. Kelenjar rennet ini membantu kelompok nematihelminthes dapat hidup di lingkungan atau kadar airnya itu dengan kadar garam yang tinggi. Di sini dia membantu keseimbangan cairan yang ada dengan adanya kelenjar rennet. Namun untuk di daerah yang akuatik namun tidak di daerah laut gitu kan, tawar, di air tawar, dia itu memiliki saluran ekskresi sederhana gitu ya. Jadi dia udah punya saluran ekskresi namun yang masih sangat sederhana untuk yang berfungsi dalam osmoregulasi keseimbangan gitu ya. Lihat nih lagi. Selain itu, kalau kalian perhatikan di sini, dia sudah memiliki sistem saraf yang lebih kompleks daripada platyhelminthes. Kenapa, Miss? Lihat, dia sudah memiliki susunan berupa cincin saraf. Selain dia memiliki cincin saraf, dia juga memiliki bagian serabut saraf yang ini.
ada berjumlah 4 buah. Nah, selain itu, kalau kalian perhatikan, dia juga memiliki beberapa organ atau reseptor, gitu ya. Organ reseptor. Jadi, Miss kasih tahu, kalau cincin saraf fungsinya itu untuk menerima rangsangan dari reseptor. Nah, sedangkan bagian serabut sarafnya tadi akan menghantarkan rangsangan ke bagian tubuh yang memerlukan yang tadinya. Nah, atau itu ya. Nah, jadi reseptornya berupa apa aja, Miss? Nah, kita lihat nih, ada reseptor yang di bagian anterior berupa amfit. Amfit yang di dekat mulut, sedangkan ada juga plasmid. Namun tidak semua kelompok nematihelminthes memiliki keduanya. Ada yang hanya memiliki amfit saja, namun ada yang memiliki kedua plasmidnya. Ini nanti yang akan mendasari dasar pengelompokan nematihelminthes. Itu ya. Kita lihat lagi nih dari struktur tubuh yang ini. Jadi ini bagian dorsal, ya. Ini bagian dorsal atau punggungnya ya. Nah, udah kita lihat ya. Ini bagian mulutnya, sama-sama runcing kan, tapi ukurannya sedikit lebih bulat yang di daerah anteriornya daripada bagian posteriornya ya. Nah, selain itu tadi dia sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Kenapa Miss bilang sempurna? Karena dia sudah memiliki 2 lubang di tubuhnya, yaitu mulut dan anus. Mulut yang berfungsi dalam memasukkan makanan, sedangkan anus untuk mengeluarkan hasil zat sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuhnya, gitu ya. Nah, lihat di daerah mulutnya dia mempunyai stilet yang berfungsi dalam membantu mencerna makanan. Sedangkan cincin saraf tadi biasanya ada di sini nih. Kalau untuk kelenjar renet bagi nematihelminthes yang ada di laut, kelenjarnya yang warna hijau kecil di sini kelihatan. Yang ini kira-kira, yang ini kan ada ovariumnya. Kalau ada ovarium berarti dia contoh nematihelminthes jantan atau betina? Betina, Miss. Betina. Sedangkan yang ini bagian paling luar ada cuticula. Cuticula ini merupakan penebalan dari hipodermis. Kenapa, Miss? Harus ada penebalan. Jadi nanti tergantung jenisnya nih. Ada cuticula yang 2-4 lapis. Tergantung dia hidupnya di mana. Kalau biasanya contoh dari nematihelminthes yang hidup bebas, maksud hidup bebas di sini dia tidak hidup sebagai parasit ya, baik itu ektoparasit maupun endoparasit. Kalau dia yang hidup bebas, kutikulanya lebih sedikit. Namun kalau dia yang hidup sebagai parasit, kutikulanya itu lapisannya lebih banyak, biasanya sampai 2 maupun 4 lapis kutikula yang ada di saluran pencernaan atau di biasanya yang tebal itu di Ascaris lumbricoides, karena kan dia harus melalui usus lambung yang ada HCl-nya, gitu ya. Dan juga untuk pergerakan dari nematihelminthes ini, dia udah punya otot. Lihat nih, otot. Dia sudah dapat melakukan pergerakan, ya. Namun pergerakannya ini belum se-fleksibel dari kelompok annelid nanti, ya. Tuh. Sedangkan untuk reproduksinya, kalau reproduksinya ini dia terjadinya hanya secara seksual melalui fertilisasi internal. Kalau kemarin platyhelminthes dia tergolong hermaprodit atau dioeceous kira-kira. Nah, masih ada yang ingat platyhelminthes yang di hari Kamis kemarin? Hermaprodit. Hermaprodit. Jadi kalau yang dioeceous itu biasanya reproduksi yang ada pada nematihelminthes atau nematoda. Kenapa Miss dioeceous? Karena di dalam untuk satu jenis sel kelamin jantan maupun sel kelamin betinanya itu berada di rumah yang berbeda atau 2 rumah. Misalnya kayak sperma adanya di kelamin jantan, ovum adanya di kelamin betina, gitu ya. Jadi selain itu dia juga disebut sebagai memiliki sifat reproduksi yang dimorfis seksual. Maksudnya gimana, Miss? Hampir tadi nih, memiliki perbedaan yang terlihat pada luar tubuh individu jantan maupun
betinanya. Maksudnya gimana, Miss? Jadi kalau ada Nematihelminthes yang satu spesies, tapi kita misal nemu nih ada sekitar 4 cacing gilik. Nah, mereka ini satu spesies, misalnya tadi cacing filaria. Nah, ternyata kita mau bedain nih mana yang dia termasuk jantan maupun betinanya. Kita lihat aja bagian ujungnya kalau untuk melihat yang jantan. Kalau di bagian ujungnya ada bagian meruncing seperti kait gini, ada spikulanya, berarti itu yang jantan. Namun kalau kita memperoleh nematoda yang dia di bagian sini, di bagian tengahnya ada pengenebalan kayak gini, vulva bagian sini ya, bagian ini biasanya didapat di sini-sini ya, daerah sini, daerah tengah ke sini. Nah, dia bukan di ujung ya, tapi di tengah tubuhnya. Nah, yang ada vulvanya berarti itu cacing betina ya. Nah, terus dia melakukan proses reproduksi dengan cara kopulasi. Lihat nih, kopulasi. Ada bagian papila yang tadi salah satu jenis reseptor. Nah, jadi selain ampit gitu kan, ampit, plasmid, ada bagian papila. Di sini nggak kelihatan gambar papilanya, tapi biasanya papila itu ada di bagian tengah, di bagian sininya. Papila tadi fungsinya sebagai reseptor untuk mengait si betina ketika proses kopulasi, ya. Sedangkan untuk reproduksi jantan, kita lihat nih, biasanya hampir sama nih sama makhluk hidup yang udah kayak chordata, namun tidak sekompleks itu, sebab dia sudah memiliki testis, vas deferens, vesicula seminalis, cloaca, bursa, maupun spicula. Miss anggap testis, vas deferens, vesicula seminalis, kalian sudah tahu fungsinya ya. Sedangkan kalau untuk cloaca, di sini berarti apa nih? Cloaca ini tempat keluarnya hasil ekskresi maupun sperma di dalam satu saluran. Namun untuk bursa sendiri, kita lihat dari spicula. Spicula ini kan bentuknya seperti pengait. Kalau kalian lihat ini diperbesar seperti pengait. Apa sih Miss fungsinya pengait ini? Jadi dia membantu untuk membuka organ reproduksi wanita. Ketika sudah terbuka, nanti akan dikaitkan dan akan melekat nih. Dan juga spikula ini yang akan menyalurkan sperma ke bagian alat reproduksi perempuan gitu ya, wanita betinanya gitu ya. Sedangkan bursanya nanti membantu dalam pelekatannya gitu ya. Oke, kalau yang betina hanya berbeda di bagian vulvanya, enak yang di sini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian perhatikan bagian kopulasinya, kalau pada yang jantan kan dia di bagian spikulanya melekat, spikula dan papila melengkung seperti kait waktu memancing, kait mancing itu mata pancing. Yang ini dia menyentuh bagian vulvanya. Di daerah vulva inilah, daerah vulva dan vagina inilah terjadinya proses kopulasi berlangsung. Oke. Sedangkan untuk klasifikasi nematodanya itu dibagi menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya plasmidnya. Kalau dia tidak memiliki plasmid termasuk kelompok adenopora, sedangkan untuk yang memiliki plasmid dia termasuk kelompok Secernentea. Gitu ya. Jadi kita lihat nih apa aja sih perbedaannya. Kalau untuk contoh adenopora kita ambil contohnya cacing otot. Cacing otot ini dia ini awal mulanya menginfeksi bagian usus manusia, namun nanti yang akan mengalami istilahnya pembengkakan itu di bagian-bagian otot kita yang akan terinfeksi gitu ya. Jadi lihat nih, dia termasuk hidup, dia bisa hidup bebas maupun parasit, tidak memiliki plasmid. Namun bagian ampitnya yang pada bagian anteriornya, yang ini, yang di bagian anteriornya untuk cacing otot, bagian anteriornya ini dia nanti berbentuk seperti kantung ya. Testis pada individu jantannya sepasang atau 2 buah. Saluran ekskresinya berupa alat sekresi sederhana, berarti dia tidak ada yang hidup di laut ya. Kalau Secernentea dia termasuk endoparasit. Yang ini nih maksud Miss. Contohnya itu ada cacing tambang, ini Ankylostoma duodenale, biasanya ini yang ada di daerah Asia. Oke, ataupun di Jadi
Sedangkan ada juga Ascaris lumbricoides, Wucheria, cacing perut, cacing kremi, gitu, cacing pilaria, ini termasuk Secretia. Dia memiliki plasmid, ya kan? Plasmid ini organ kemoreseptor ya, Nak. Ampit juga organ kemoreseptor. Tadi Miss bilang. Tapi yang bedanya, dia ampitnya ini berbentuk seperti pori. Kalau yang tadi kan seperti kantung. Yang ini pori, yang ini kantung. Terus jumlah testis pada individu jantannya itu hanya 1. Kalau yang ini jumlah testisnya ada 2. Ya. Terus alat sekresinya berupa sekresi sederhana, gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada siklus hidup, Miss ambil dari 2 contoh dari kelompok Secretia plasmida. Yang ini Wucheria bronckhofti atau cacing pilaria, infeksi cacing pilaria. Kita lihat ya, gimana sih siklus hidupnya. Jadi, seperti yang Miss bilang pada awal ya kan, bahwa cacing pilaria ini dibawa oleh vektor berupa nyamuk Aedes, gitu kan, Aedes, ataupun Anopheles, tergantung daerahnya. Jadi, nyamuk Aedes ini ternyata dia sudah terinfeksi nih oleh larva ya, infektif. Larva infektif maksudnya larva yang sudah menginfeksi. Terus di mana nyamuk tadi menggigit manusia. Jadi terjadi nih ketika nyamuk menggigit manusia, air liurnya kan nyampe nih. Terus siap itu akan berpindah ke sistem peredaran darah kita nih. Atau lebih pasnya di bagian pembuluh limfa. Larvanya tadi akan menjadi cacing dewasa, akan berkembang ketika dia sudah ketika dia sudah di fase cacing dewasa, dia akan kawin. Ketika dia sudah kawin, dia akan menghasilkan mikrofilaria, yang nanti lama-kelamaan akan hidup di peredaran darah. Setelah itu, jadi kan manusia nih bakalan, istilahnya ada lagi nih jenis nyamuk yang lain yang akan menggigit manusia. Jadi nyamuk lain ini menggigit manusia, nanti di dalam tubuh nyamuk ini mikrofilaria akan bergerak menuju toraks. Dan juga yang ini bakalan bentuk lagi nih larva tingkat 1, larva tingkat 3. Larva tingkat 1 ini dia ukurannya lebih kecil, sedangkan larva tingkat 3 ini ukurannya lebih besar. Nanti mikrofilaria ini akan terus berkembang sehingga menjadi larva infektif atau yang menginfeksi, masuk lagi deh ke tubuh nyamuk, gitu ya. Kalau dia di Ascaris lumbricoides, nih perbedaannya. Jadi larva ini, lihat ya, ada Ascaris lumbricoides jantan dan betina. Mereka nanti akan kawin, tapi proses perkawinannya ini terjadi di dalam usus halus, khususnya di bagian mukosa usus halus, ya. Ketika kita BAB akan keluar feses nih. Feses tadi ternyata sudah mengandung telur. Sudah mengandung telur yang dia mengandung embrio dari Ascaris lumbricoides. Nanti telur ini yang keluar tadi bersama feses akan mengalami perkembangan nih. Namun ingat ya, telurnya ini belum menjadi larva. Ya, dia masih perkembangan embrionya terjadi di dalam telur. Ya, dan terus siap itu telur baru, nanti telurnya ini akan menulari manusia. Ya, menulari manusia, terus siap itu telurnya menetas menjadi larva, gitu ya. Balik lagi siklusnya. Gitu. Jadi telur itu menetas menjadi larva di dalam usus halus, gitu ya, Nak? Oke. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak tradisi bau nyale yang ada di Lombok? Ada yang pernah dengar? Belum ya. Jadi ini merupakan salah satu tradisi yang setiap tahunnya dilakukan oleh masyarakat Lombok. Jadi ngapain sih mereka sebenarnya Miss rame-rame gitu kan? Jadi orang ini rame-rame untuk ngumpulin ini nih cacing laut. Gimana pula Miss cacing laut? Jadi mereka ini ngumpulin cacing laut mana yang punya warna-warna yang identik gitu, yang khas, yang merah, hijau, biru gitu. Cacing laut ya. Jadi biasanya kelompok cacing yang diambil oleh
di dalam tradisi Baunyale ini merupakan contoh dari Annelida. Ini nih, Annelida atau bisa disebut sebagai cacing sejati. Kenapa Miss disebut sebagai cacing sejati? Sebab tubuhnya sudah memiliki segmen-segmen. Segmen-segmen yang tersusun atas cincin. Biasanya gini nih, ini satu segmen nih, yang ada cincinnya. Ya, di dalam setiap segmen ini terdapat otot sirkuler maupun otot longitudinal yang juga ada memiliki seta. Yang mana setanya Miss yang ini? Nih, kelihatan? Seta ini merupakan bentuk modifikasi dari kutikula. Kenapa Miss? Seta ini sebagai tempat pelekatannya nanti. Melekat ke substratnya, kayak tempat kalau misalnya dia bergerak ini membantu melekat gitu. Jadi ya metamer bagian paling luarnya, terus siap itu tubuhnya sudah bersifat tripoblastik selomata. Rongga tubuhnya sudah sejati, di mana lapisan mesodermnya tadi sudah benar-benar menjadi otot nih. Baik itu otot sirkuler maupun otot longitudinal. Inilah yang membantu dalam proses pergerakannya. Rangkanya berupa rangka hidroskeleton. Walaupun dia sudah memiliki otot sirkuler dan otot longitudinal, dia juga masih memiliki rangka hidroskeleton, gitu ya. Sama seperti yang tadi di nematoda, bagian terluarnya berupa kutikula. Nah, pencernaannya juga sudah lengkap dengan anus, dan ini anusnya, yang ini mulutnya. Sedangkan untuk sistem sarafnya nih, kita lihat. Sistem sarafnya itu dia sudah memiliki ganglia otak, yang ini dia sudah memiliki istilah selain ganglia otak, ganglia cerebral, ya, bagian otak, dan juga dia sudah memiliki simpul saraf ini. Simpul sarafnya, namun di dalam setiap satu sekat gitu, satu segmen, di dalam satu segmen itu sudah terdapat sistem saraf ganglion berupa ganglion ya. Untuk sistem peredaran darahnya sendiri, dia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kalau misalnya atau masih primitif nih, di mana dia memiliki lengkung aorta yang ini, lengkung aorta, dan yang lengkung aorta ini berfungsi sebagai jantung, memompa darah. Ya, memompa darah ke pembuluh dorsal yang ada bagian punggung maupun di pembuluh darah bagian ventral. Itu ya, di bagian perut ya. Terus dia juga memiliki alat ekskresi dalam berupa metanefridia yang ini. Metanefridia ini berbeda nih sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia cuma berfungsi sebagai osmoregulasi. Tapi kalau metanefridia, selain berfungsi sebagai osmoregulasi, dia juga sudah dapat mampu dalam proses penyaringan amonia. Gitu ya, Nak? Terus ini sistem gerak aktif berupa otot longitudinal dan sirkular, di mana biasanya setiap segmen-segmen ini akan menghasilkan gerakan yang berbeda nih. Ya, kalau ada satu yang kontraksi, sekat berikutnya atau segmen berikutnya itu pasti relaksasi. Jadi dia pergerakannya itu lebih cepat, ya gitu. Namun dia masih belum memiliki sistem pernapasan walaupun sudah memiliki sistem peredaran darah. Dia masih melakukan sistem pernapasan melalui proses difusi permukaan tubuh. Gitu ya, Nak. Contohnya ini ada, ini kalian tahu apa? Ini hewan apa kira-kira? Lintah. Ini? Pacet, Miss. Oke, ini pacet atau lintah? Oke, langsung ya. Lintah ya. Yang ini lintah, yang ini pacet. Jadi Miss kasih tahu cara bedainnya, atau biasanya lintah ini disebut sebagai Hirudinea, sedangkan pacet disebut sebagai Haemadipsa. Jadi perbedaannya ini satu, kalian perhatikan nih, dia berdasarkan ukuran tubuh. Kalau ukuran tubuhnya lebih besar, itu biasanya lintah, dan biasanya warnanya lebih gelap. Kalau pacet, dia ukuran tubuhnya lebih kecil, dan satu lagi nih, kalau kalian perhatikan warna tubuhnya lebih terang. Kira-kira
mana sih yang lebih kuat dalam mengambil darah manusia, lintah atau pacet? Lintah, Miss. Lintah ya, dari struktur tubuhnya aja kelihatan. Jadi lintah, kalau misalnya dia udah ngisap darah kita nih, dia kalau udah kenyang, nggak langsung pergi gitu, nggak langsung lepas. Ya. Namun kalau pacet, kalau dia udah kenyang, biasanya bakalan lepas sendiri tuh dari tubuh kita. Akan meninggalkan bekas kayak ditusuk jarum warna hitam, ataupun agak kemerahan masih. Nah, kalau lintah harus diambil dulu gitu. Biasanya kalian bisa pakai kalau langsung dicabut kan bakalan sakit. Taruh aja minyak gitu biar lebih mudah jatuhnya. Bakalan jatuh sendiri nanti lintahnya, ya. Oke. Semoga udah bisa bedain mana lintah, mana pacet, ya. Oke. Kita masuk ke klasifikasi Annelida. Tadi kalian ada dengar kata seta? Nah, seta ini tadi kan ini bagian epidermis yang membantu dalam pelekatan gitu kan. Nah, jadi seta ini dia merupakan dasar dari pengelompokan kelas di Annelida. Nah, jadi kalau misalnya seta ini juga dapat disebut sebagai rambut ya, rambut pada Annelida, tapi dia strukturnya bukan seperti rambut kita ya. Beda, oke? Namun penyebutannya saja yang rambut. Ada poliseta, ada oligoseta, ada hirudine. Kalau poliseta memiliki rambut kaku, banyak. Nah, kalau oligo sedikit, kalau hirudine ini agak yang berbeda, dia memiliki penghisap dan juga setanya hampir tidak ada. Gitu ya, Nak. Contoh dari poliseta ini. Kelompok Palola viridis. Jadi yang tadi waktu di contoh cacing laut, dia itu termasuk kelompok Palola ya, kelompok cacing Palola. Sedangkan kalau oligoseta ini mungkin yang paling sering kita ketemuin. Dia rambutnya ada tapi jumlahnya sedikit. Contohnya lumrikan atau cacing tanah ya. Pasti udah pernah jumpa kan? Sedangkan untuk yang memiliki struktur penghisap dan cenderung setanya tidak ada, hirudinia atau lintah dan pacat. Gitu ya. Kita lihat nih perbedaannya. Lihat kan, poliseta memiliki banyak seta, oligoseta memiliki seta dalam jumlah yang sedikit, hirudinia tidak ada. Segmen tubuhnya sama-sama sejati, habitatnya lihat nih, kalau poliseta banyaknya di laut, dia ada sih semua, tapi biasanya perairan. Kalau oligoseta pasti di tanah kan, namun dengan catatan harus tempat yang lembab, soalnya sistem pernapasannya belum ada. Itu kan, Nak? Kalau ini di air tawar, terus reproduksinya, di sini masih ada yang hermaprodit gitu kan. Kalau cara perolehan nutrisi heterotrof, contohnya poliseta ada cacing palolo, sedangkan untuk poliseta ada cacing tanah, dan hirudinia ada pacet dan lintah. Gitu ya. Coba, Miss cuma ada satu soal nih. Ciri yang mendasari pembagian kedua kelas nematoda, ada yang tahu jawabannya? Nematoda, Nematihelminthes. Klasifikasinya berdasarkan apa sih kira-kira? Yang tadi? Ada tidaknya. Ada tidaknya plasmid atau reseptor penerima zat kimia gitu ya. Kemoreseptornya nih. Jadi lihat nih, ini jawaban yang tepat ya. Pembagiannya bukan berdasarkan habitat, bentuk tubuh, cara reproduksi maupun lapisan germinalnya. Miss mau nanya nih sama kalian. Kalau klasifikasi pada nematoda dibagi menjadi berapa, Nak? 2, Miss. 2, Miss. Kalau klasifikasi pada Annelida dibagi menjadi 3, Annelida, 3. Apa aja? Nah, ada yang ingat? Polychaeta, oligochaeta, sama hirudinea. Oke, benar ya, Del. Miss tanya nih, kira-kira kalau cacing tanah termasuk kelompok kelas apa nih? Oligochaeta, Miss. Oligoseta. Kalau Miss mau nanya nih lagi, kira-kira penyebab kaki gajah atau yaitu berupa cacing velaria dari kelas mana?
Wuchereria barang ba- Coba ngeliatinnya dari kelasnya. Kira-kira kelas apa nih? Yang memiliki pasmid atau tidak? Iya, Miss. Memiliki pasmid. Biasanya dia satu kelompok nggak sama Ascaris lumbricoides? Iya, Miss. Oke ya. Nah, jadi Miss harap pembelajaran hari ini bisa kalian ingat, khususnya untuk kelompok dari nematoda dan annelida. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Oh ya, untuk ujian mid semesternya, jadi Miss harap, kan Miss udah ngasih di psikologi itu sampai materi, sampai ke invertebrata udah habis semua, baik itu echinodermata maupun arthropod sudah, ya, molluska juga sudah di psikologinya. Jadi untuk ujian mid semesternya, dari mulai kingdom Plantae sampai kingdom Animalia di khususnya ada yang 8 film tadi, khususnya di bagian invertebrate ya. Itu kalian pelajarin ya, Nak, dari karakteristik, klasifikasi dan juga reproduksinya. Ya. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.